Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada kajian ke-12 beliau membahas tentang jenis tilawatul Quran yang kedua. Pada halaman 106 beliau mengatakan pada paragraf yang ketiga, pada bagian kelima kita telah membicarakan bahwa membaca Al-Quran itu terbagi menjadi dua macam. Membaca lafaz-lafaznya. Ya, dan itu sudah kita bahas pada pelajaran yang kelima. Dan yang kedua, dan ini akan menjadi inti pembahasan kita, adalah membaca hukumnya. Dengan membenarkan segala berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengikuti hukum-hukumnya dalam rangka melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan tujuan yang paling terbesar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita. Sebagaimana Allah kabarkan dalam surat As-Sad, ya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Oleh karena itu, para salafus saleh membuat tingkatan dalam masalah ini, yaitu dengan beberapa tingkatan. Pertama, mereka mempelajari Al-Quran dan membenarkannya, dan menerapkan hukum-hukumnya secara nyata dengan didasari oleh kaidah yang mantap dan keyakinan yang kuat. Abu Abdurrahman As-Sulami sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin masih pada halaman 106 di paragraf yang paling terakhir, ya, beliau berkata, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran kepada kami yaitu Utsman bin Affan, Abdullah ibn Mas'ud dan selainnya menceritakan kepada kami bahwa jika mereka mempelajari Al-Quran dari Nabi 10 ayat, maka mereka tidak mau menambahnya sehingga mereka benar-benar mempelajarinya dengan baik, memahami kandungannya serta mengamalkannya. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mempelajari Al-Quran itu membutuhkan waktu, ya, membutuhkan kesemangatan, membutuhkan keseriusan. Tidak akan mungkin seseorang, ya, ahli dalam Al-Quran, ya, dipelajari hanya cukup 1 bulan, 2 bulan. Ya, masuk ke dalam sebuah tempat belajar, mau menjadi mufassir Quran. Waktu, ya, 10 kali pertemuan. Ini adalah hal-hal yang akan memberikan kemudaratan di tengah umat Islam karena dia belum matang dalam menyampaikan ilmu. Ya, terlebih ayat Al-Quran itu membutuhkan pelengkap ilmu karena kedalaman makna dari isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu para sahabat, mereka mendengar dari Nabi SAW 10 ayat, kemudian mereka memahaminya, kemudian mereka mengamalkan dalam kehidupan mereka, baru setelahnya mereka mempelajari ayat selanjutnya. Oleh karena itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini, memahami dan mengamalkannya secara bersamaan, bentuk membaca Al-Quran seperti inilah yang menjadi kunci kebahagiaan maupun kesengsaraan. Allah menyebutkan di dalam surat At-Taha yang artinya, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berlari dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkata ia, wahai Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kami melupakannya, dan kami pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Dan demikian kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya adab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada halaman 107 beliau mengatakan, dalam ayat ini Allah menjelaskan pahala orang yang mengikuti petunjuknya yang telah dia wahyukan kepada Rasulnya, dan yang paling agung adalah Al-Quran. Allah juga menjelaskan hukuman terhadap orang-orang yang berpaling dari petunjuk tersebut. Balasan bagi orang yang mengikuti petunjuk adalah tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Peniadaan kesesatan dan kesesaran dari mereka menjamin kesempurnaan hidayah.
dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Adapun balasan terhadap orang-orang yang berpaling darinya dan sombong sehingga tidak mau mengamalkannya adalah kesengsaraan dan kesesatan hidup di dunia dan akhirat. Ia akan merasakan hidup celaka. Di dunia ia akan merasakan kegundahan dan kekacauan jiwa karena tidak mempunyai akidah, keyakinan yang benar dan amalan saleh. Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf yang artinya mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Ya, maka mereka itulah orang-orang yang lalai. Subhanallah. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, jadikanlah bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita memperbanyak mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Tidak hanya kita membaca Al-Quran secara lafaz, tapi kita berusaha untuk memaknai, memahami apa isi kandungan Al-Quran, dan berdoalah dan memohonlah kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan Al-Quran, karena itu merupakan sumber kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.